Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mengapa kamu di sini? Yuho mengerutkan alisnya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Bagian dari roh Nana berada di bawah kendalinya. Jika dia mau, dia bisa membatasi gerakannya dan dengan mudah menyakitinya Nana. Mengerutkan alisnya, dan dia berkata, bisakah aku masuk? Yuho membuka pintu lebar-lebar dan memberi isyarat baginya untuk masuk. Nana memasuki kamar, tetapi Yuho tidak menutup pintu. Hari sudah larut malam dan tidak pantas bagi mereka berdua untuk berduaan di kamar yang sama. Jadi lebih baik pintu dibiarkan terbuka sedikit. Ada apa? Yuho terlalu lelah dan pergi untuk duduk di kursi di samping. Nana menjawab, aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan pada tubuhku? Bagaimana kamu mengendalikanku? Dia dipenuhi dengan kebencian saat dia menuntut jawaban. Setelah dia kalah dari Yuho, masalah ini mengganggunya. Dia tidak mendekatinya sebelumnya karena ada orang lain bersamanya dan datang ke kamarnya setelah guru Fan Yu dan Hecha itu pergi. Yuho menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika tidak ada yang lain, mohon pergi. Aku masih perlu berlatih untuk besok. Nana sangat marah. Kau tidak punya nyali untuk mengakuinya. Alis Yuho terangkat dan dia berkata dengan dingin, apa yang aku lakukan? Kaulah yang melepaskan roh pendendam dan mencoba untuk membunuhku. Ini lelucon. Kamu menginterogasiku sekarang. Silahkan lihat sendiri. Kamu. Nana ingin meletus, tetapi dia menahannya. Dia menggigit bibirnya. Aku bisa merasakan bahwa roh pendendamku telah dikendalikan olehmu. Apa yang kamu inginkan agar mengembalikannya padaku? Yuho terpana oleh penilaian sensitifnya. Nana terus berkata, jangan bilang ini bukan ulahmu. Jika rohku dihancurkan, aku akan terluka parah. Kembalikan pada aku. Yuho tertawa dan menjawab, baiklah. Bahkan jika aku melakukannya, mengapa aku harus mengembalikannya kepadamu? Kamu hampir membunuhku. Apa hakmu mengomentari tindakanku? Kamu, aku akan melaporkanmu ke akademi. Nana sangat marah. Yuho menunjuk ke arah pintu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi, seseorang harus mempercayaimu terlebih dahulu. Dan bahkan jika seorang mempercayai kata-katamu, bukti apa yang kamu miliki? Bagi para penguasa jiwa, roh kita adalah hal mistis. Bahkan seorang Judodolo tidak bisa mengklaim. Selain itu, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa rohmu bersamaku. Ekspresi Nana berubah ketika dia melihat ekspresi tenang Yuho. Dia perlahan berjalan ke pintu. Yuho terkikik pada dirinya sendiri. Ia harus membuatnya membayar perbuatannya tadi pagi. Hatinya sedikit melunak. Dia akan mengembalikannya begitu kompetisi selesai. Nana berjalan sangat lambat, tetapi ketika dia sampai di pintu dia berhenti. Dia tidak pergi dan menutup pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuho berdiri. Meskipun dia sangat lelah, kekuatan jiwanya masih dalam kondisi puncak. Selanjutnya, jiwa Nana masih di bawah kendalinya. Nana berbalik dengan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Tubuhnya sedikit gemetar, lalu seluruh tubuhnya tampak seperti ilusi. Pakaiannya terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan sosok telanjangnya. Yuho terperangah. Dia sama sekali tidak berharap dia melakukan itu. Kamu? Yuho terkejut saat dia memandangnya. Sosoknya sempurna, semua wanita mendambakan tubuh seperti miliknya. Yuho panik dan berbalik, bingung. Setelah itu dia berkata, pakai pakaianmu. Apa yang kamu lakukan? Nana berlinangan air mata ketika dia berkata, aku tahu kamu adalah siswa elit dari Shrek. Aku tidak punya sesuatu yang berharga untuk ditukarkan dengan rohku. Aku hanya memiliki tubuhku. Aku belum pernah tersentuh. Jika kamu berjanji untuk mengembalikan rohku, aku akan memberikan tubuhku kepadamu. Yuho tidak mengharapkan sesuatu seperti ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sedikit cemas ketika dia berkata, pakailah pakaianmu dan segera keluar. Ketika pertandingan selesai, aku akan mengembalikan rohmu. Nana tertegun sejenak dan bereaksi setelah beberapa saat. Yuho tampaknya takut padanya saat ini dan tampak agak menyedihkan. Dia tidak sombong seperti sebelumnya di bawah tatapan semua orang. Dia tersipu
Sedikit sebelum buru-buru berpakaian, Yuhao berada dalam posisi yang aneh. Dia merasa hidungnya semakin panas seolah-olah akan mulai berdarah. Selain itu, dia tidak berani menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengetahui apakah dia sudah selesai. Bagaimanapun, dia masih merasakan tubuhnya. Aku selesai, Nana berkata dengan lembut. Yuhao menghela nafas lega. Dia berbalik untuk memastikan bahwa Nana benar-benar berpakaian lengkap. Wajahnya memanas dan hidungnya sama panasnya seperti sebelumnya. Dia mencoba melawan mimisannya. Tetapi meskipun Yuhao mencoba yang terbaik untuk menutupi mimisannya, Nana masih berhasil melihatnya. Nana tertawa terbahak-bahak. Keluar, bentak Yuhao. Dia masih berusaha mengusir adegan erotis dari benaknya. Nana jelas tidak geram seperti sebelumnya. Kamu akan benar-benar mengembalikan rohku nanti. Mengapa? Tidak sekarang. Mengapa harus setelah akhir kompetisi? Yuhao berkata. Itu karena aku ingin menjamin kamu tidak akan membuat masalah denganku dalam 2 hari ke depan. Sudahlah, pergilah. Nana memandang Yuhao dengan dalam dan berkata, aku harap kamu akan memenuhi janjimu. Ngomong-ngomong, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku gunakan untuk menukar selain tubuhku. Jika kamu mundur dan menginginkan tubuhku lagi, katakan saja padaku. Yuhao merasakan hidungnya semakin memanas dan sepertinya ada darah yang mengalir keluar. Kali ini Nana membuka pintu sebelum berbalik untuk menatapnya. Dia tersenyum. Kamu tidak tampak menjengkelkan sekarang. Jauh lebih baik daripada bocah sombong pagi tadi. Yuhao tidak bisa menahannya saat dia menutup pintu kamarnya. Setelah itu, dia dengan cepat berlari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Nana hanya bisa tertawa ketika dia berdiri di luar kamarnya. Sepertinya berurusan dengannya sederhana. Seberapa buruknya pemuda yang polos ini? Yuhao duduk di tempat tidurnya selama setengah jam sebelum dia memasuki kondisi meditasi. Dia bertanya-tanya apakah dia yang menghukum Nana atau dia yang malah dihukum. Pagi, Yuhao terbangun dari meditasinya. Dia dipenuhi energi. Setelah istirahat malam, energinya telah pulih dan dia dalam kondisi terbaiknya. Kekuatan jiwanya beredar dan garis-garis gas putih naik dari tubuhnya. Sebelum dia menghirupnya lagi, Yuhao senang mengetahui bahwa kultivasinya semalam setara dengan 10 hari kultivasi normal. Sepertinya tekanan cukup bermanfaat untuk kultivasinya. Aku harus berada di bawah tekanan yang lebih besar hari ini. Cahaya keemasan di mata Yuhao bersinar pada saat ini. Ketika sinar pertama matahari muncul, ungu redup muncul di langit. Dan Yuhao menggunakan mata setan ungu untuk menyerapnya. Arena eksperimen ala jiwa, sama seperti kemarin hanya lebih tenang. Yuhao selalu mengejutkan mereka dengan perbedaan antara gaya bertarung master jiwa dan instruktur jiwa. Ini juga pertama kalinya mereka menyaksikan kemampuan seorang master jiwa yang kuat. Mereka sekarang mengerti mengapa Akademi Shrek begitu mendominasi di benua ini. Instruktur jiwa kelas 6 dari aula kebajikan termasyur akan bersaing hari ini. Bisakah Yuhao mempertahankan kemenangannya? Jing Hongchen juga tiba di tribun. Dia sangat terpengaruh oleh kompetisi kemarin. Yuhao baru berusia 15 tahun tetapi sangat kaya dengan pengalaman tempur yang sebenarnya. Meskipun dia tidak berpikir Yuhao sekuat itu, tidak ada orang seusia yang bisa menandinginya. Apakah cucu-cucunya bahkan mampu pada usianya? Satu-satunya masalah, Yuhao kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat. Ini adalah sesuatu yang sedikit menghibur Jing Hongchen. Kalau tidak, ia harus menemukan cara untuk berurusan dengan pemuda ini sebelum ia menjadi bahaya serius bagi kekaisaran Liu. Cahaya redup menyala dan Yuhao mengungkapkan cahaya redup di wajahnya. Dia jauh lebih tenang ketika tiba di arena eksperimen ala jiwa. Dia tidak memprovokasi siapapun hari ini karena dia hanya ingin menggunakan kompetisi ini untuk meningkatkan dirinya. Karena dia tidak bisa pergi, dia akan menggunakan 2 tahun ini untuk menjadi lebih kuat. Dalam kompetisi kemarin, dia berniat menekan keterampilannya untuk mencegah terekspos, tetapi setelah malam kultivasi niat ini sudah menghilang. Itu karena dia percaya dia bisa mendapatkan manfaat jika dia memberikan segalanya untuk pertarungan ini. Masih ada 2,5 tahun lagi sampai turnamen duel benua. Bukankah seharusnya dia berusaha menjadi lebih kuat dan lebih mampu dalam 2,5 tahun ini? Selain itu, sebagian besar kemampuannya tidak dapat dipahami hanya dengan pengamatan visual. Untuk memastikan peningkatan yang lebih besar, Yuhao memutuskan untuk tidak menahan diri dalam kompetisi hari ini. Ia ingin habis-habisan. Selain itu, ia juga tahu bahwa para pesaingnya hari ini adalah para elit, bahkan dari aula kebajikan termasyur.
Wasit masihlah Guru Xuan Ziwen. Saat dia menyaksikan Yu Hao, ia merasa sedikit iri. Guru Xuan Ziwen tersenyum ketika dia bertanya Yu Hao, bagaimana istirahatmu semalam? Hal pertama yang muncul dalam pikiran Yu Hao adalah tubuh Nana. Ia memaksakan senyum dan menjawab, itu agak bagus. Guru Xuan Ziwen berkata, itu bagus, hari ini lawanmu akan lebih kuat. Setelah mendiskusikan hal dengan kepala aula kemarin, kami sepakat untuk membiarkanmu menggunakan alat jiwa hari ini bagaimanapun. Kamu hanya memiliki 4 cincin jiwa. Jika kamu dibatasi terlalu banyak, itu tidak adil. Ini bukan gaya akademi, lakukan yang terbaik untuk mengambil barang-barangmu hari ini dan lepaskan kemampuan penuhmu. Yu Hao tertegun sejenak. Aku diizinkan menggunakan alat jiwa. Sepertinya kepala aula tertarik pada bagaimana aku menggabungkan alat jiwa dengan jiwa bela diriku. Guru Xuan Ziwen menjawab, aku tidak tahu tentang itu. Jika kamu benar-benar percaya diri, kamu tidak harus menggunakannya. Yu Hao tertawa, kenapa tidak? Toh itu bukan apa-apa karena kita sedang bertanding. Aku hanya berharap pesaingku tidak mengecewakanku hari ini. Guru Xuan Ziwen menatapnya dengan tatapan penuh makna dan berkata, kamu tidak akan kecewa, pergi dan persiapkan dirimu. Yu Hao mengangguk dan menutup matanya. Dia fokus dan mengedarkan teknik surga misterius. Dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi terbaik. Sebenarnya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan 26 instruksi jiwa kelas 6 dari aula kebajikan termasyur. Ini tidak realistis, tapi kata-kata Guru Xuan Ziwen memberinya harapan lagi jika dia bisa menggunakan alat jiwa. Ini adalah masalah lain. Mungkin ini adalah tes pertama yang harus dia ambil setelah memilih jalur pertempuran jarak dekat. Yu Hao mulai menjadi bersemangat, berkelahi adalah cara terbaik untuk menguji kemampuannya. Dia menjadi sangat fokus sekarang. Setelah mendapat persetujuan dari Jing Hongchen, Guru Xuan Ziwen kembali ke panggung. Suara Lin Jiayi menggelegar. Guru dan siswa, hari ini adalah hari kedua dari pertandingan melawan Shrek. Masih akan ada Wo Yu Hao yang bersaing atas nama Shrek. Setelah kompetisi kemarin, aku yakin kalian semua telah menyaksikan perbedaan dalam gaya bertarung antara seorang master jiwa dan seorang instru jiwa. Aku harap kalian semua dapat menggunakan kesempatan ini untuk menemukan masalah pada diri sendiri dan meningkatkan pengalaman hidup dengan para master jiwa. Pada saat yang sama, aku harap kalian semua bisa bekerja keras dan menjadi seperti Wo Yu Hao, mencapai kemuliaan bagi akademi kalian. Hari ini, kita akan mengirim instru jiwa kelas 6 dari aula kebajikan termasyur. 20 dari mereka bersama kita hari ini. Yu Hao akan diizinkan menggunakan alat jiwanya sendiri hari ini. Kalian semua juga harus hati-hati memperhatikan bagaimana dia menggabungkan jiwa bela diri dengan alat jiwa. Ini terutama terkait dengan siswa dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Baiklah, kompetisi akan dimulai. Yu Hao masih menjadi pusat perhatian, tetapi dia tidak diperlakukan seperti musuh lagi. Apakah itu di dunia master jiwa atau instru jiwa? Kemampuan seseorang adalah yang paling penting. Yu Hao sudah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan memenangkan 30 putaran berturut-turut melawan instru jiwa kelas 5. Mereka yang memiliki kemampuan sejati selalu dihormati, bahkan di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Banyak yang terus bertaruh hari ini, tetapi sangat sedikit yang bertaruh pada Yu Hao. Ini seperti bagaimana Yu Hao kurang percaya diri. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa menang melawan instru jiwa kelas 6 aula kebajikan termasyur. Setidaknya dia tidak bisa memenangkan 20 putaran berturut-turut. Tapi ada beberapa pengecualian seperti Keke bertaruh 10 kilo logam langka pada Yu Hao. Selain dia, Nana yang bertaruh 100 koin emas. Guru Xuan Ziwen memberi isyarat agar instru jiwa kelas 6 aula kebajikan termasyur masuk. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia kekar. Aula kebajikan termasyur, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Sen Musu, Akademi Shrek, Wo Yu Hao. Kompetisi dimulai, teriak Guru Xuan Ziwen. Keduanya melesat. Tangan Sen Musu memegang belati panjang di masing-masing tangannya. Sinar kuning kekuningan dilepaskan saat kekuatan jiwanya dilepaskan. Ada rasa kekuatan yang luar biasa ala jiwa tipe bumi. Pertempuran jarak dekat. Yu Hao tidak melepaskan alat jiwa. Dia bertindak seperti kemarin. Sen Musu menebas belati ke arah Yu Hao. Yu Hao menyipitkan matanya. Cakar teror muncul sekali lagi. Sayap mengepak dari punggung Yu Hao. Setelah itu, dia menghindari belati Sen Musu. Ini terjadi secara instan. Dan cakar terornya mencakar ke arah bahu Sen Musu. Tetapi Sen Musu bukanlah target yang mudah untuk dihadapi. Dia tidak panik.
Cincin jiwanya yang keenam tiba-tiba menyala dan armor batu besar muncul di depan tubuhnya. Ia menahan langsung serangan cakar teror. Beberapa batu terkelupas dari armor saat pekikan terdengar, tapi Sen musuh tidak terluka. Yu Hao terkejut, berarti Sen musuh terus menebas. Di lintasan yang sama, suara gemuruh yang dalam terdengar dan Huo Yu Hao dikirim terbang di udara. Setelah itu paku tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Sen musuh. Paku ini ditembakkan, Yu Hao tidak mungkin menghindarinya. Dia dalam bahaya besar sekarang. Yu Hao sudah bisa merasakan gelombang dari tanah. Deteksi spiritualnya secara akurat merasakan gelombang kekuatan jiwa lawannya. Yu Hao bisa merasakan kekuatan besar dari belati kuning. Auranya memancarkan perasaan yang tak tertahankan. Yu Hao harus tegas dalam situasi seperti ini. Armor permaisuri es dilepaskan saat dia dikirim terbang. Setelah itu semua orang bisa melihat tubuhnya menyala. Sinar biru hijau melonjak dari tulang punggungnya. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan menguatkan dadanya. Aura yang tak terlukiskan dan perkasa keluar dari tubuhnya. Belum ada cincin jiwa yang menyala, tapi orang bisa melihat udara di sekitar Yu Hao terdistorsi. Setelah itu seberkas cahaya biru kehijauan keluar dari perutnya. Saat ini Yu Hao berada di sisi Sen musuh. Sen musuh tidak bisa menghindari serangan ini. Dia dipukul langsung. Ini juga mendorong tubuh Yu Hao ke atas. Dia menghindari paku yang datang ke arahnya, sedangkan tubuh Sen musuh telah berubah menjadi biru kehijauan. Ini adalah salah satu keterampilan jiwa dari kerangka permaisuri es. Kemarahan permaisuri es. Yu Hao memanfaatkan keadaan. Cakar teror yang lengkap dikeluarkan. Dia menyapu ke arah lawannya. Armor batu besar Sen musuh yang kuat bukanlah lawan keterampilan 400.000 tahun. Apalagi dia sekarang membeku. Berhenti. Sebuah tong emas menyala di tangan Guru Xuan Ziwen. Sebuah peluru meriam mendarat secara akurat di tubuh Sen musuh dan berubah menjadi perisai cahaya keemasan yang melindunginya. Cakar teror Yu Hao tidak benar-benar menyerangnya. Itu menghilang saat proyeksi cahaya melintas. Dia mendarat di tanah. Guru Xuan Ziwen terkejut. Bagaimana dia bisa menarik serangannya dengan mudah setelah melepaskannya dengan sangat marah? Seberapa baik kendalinya? Guru Xuan Ziwen sudah turun tangan, berarti dia menang. Tidak ada yang akan menyadari bahwa ini adalah ilusi imitasi Yu Hao. Kemarahan permaisuri es telah memberinya kemenangan. Setelah 10 detik, armor Sen musuh hancur dan wajahnya menjadi pucat. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Lapisan cahaya keemasan melintas di tubuhnya. Jelas bahwa beberapa alat jiwa pelindungnya telah diaktifkan. Sebenarnya tidak mungkin bagi kemarahan permaisuri es mengatasi armor batu besar Sen musuh dengan perisai kelas 6-nya. Namun imitasi cakar terornya telah membuat Guru Xuan Ziwen turun tangan yang memutuskan kemenangannya. Alis Sen musuh berkerut saat melihat Yu Hao. Dia juga menggigil. Kamu menang, tapi aku tidak yakin. Yu Hao mengangguk dan berkata, aku tahu itu. Aku bisa merasakannya. Belatimu memang kuat dan tidak mudah dihadapi. Jika aku tidak salah, duri-duri itu seharusnya datang kepadaku tanpa henti setelah memaksaku membocorkan kekuranganku. Itu sebabnya aku tidak memberimu kesempatan untuk melepaskan kekuatan pertempuran penuhmu. Aku harap memiliki kesempatan lain untuk bertanding lagi denganmu. Yu Hao juga jauh lebih sopan terhadap lawan yang layak. Dia memang terkesan dengan kemampuan Sen musuh. Yu Hao memulihkan diri selama 15 menit setelah penggunaan kemarahan permaisuri es. Setelah itu Yu Hao melompat dan mengangguk ke arah Guru Xuan Ziwen. Insinyur jiwa kedua dari aula kebajikan termasyhur adalah seorang wanita yang tampak hampir berusia 30 tahun. Aula kebajikan termasyhur, Jing Ziyan, Shrek, Wo Yu Hao. Kompetisi dimulai, seru Guru Xuan Ziwen. Yu Hao melesat dengan alat jiwanya. Ia seperti bintang jatuh. Yu Hao tiba tepat di depan Jing Ziya dengan aura yang menakutkan. Jing Ziya sedikit terkejut. Yang menyambut Jing Ziya adalah tinju Wo Yu Hao. Itu ditutupi oleh kristal es. Itu penggabungan pincer permaisuri es dan tangan giok misterius. Jing Ziya melayang mundur seketika dan lapisan cahaya emas yang intens bersinar dari tubuhnya. Itu adalah perisai tak terkalahkan yang bisa bertahan selama 3 detik. Setelah itu cincin jiwa kelimanya menyala. Dia jauh lebih kuat dari Sen musuh. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 2 hitam. Kombinasi sempurna cincin jiwa kaisar jiwa. Yu Hao telah merasakan krisis. Jadi dia melepaskan serangan yang begitu kuat. Tinju Yu Hao menghantam perisainya dengan keras. Cuaca bahkan hingga berubah
Perisai retak setelah tinju Yu Hao memukulnya. Retakan ini mulai memanjang dengan tinjunya di tengahnya, tapi sepertinya masih berhasil menahan serangan Wo Yu Hao. Jing Zian tampak pucat. Ya, perisainya bisa menahan serangan habis-habisan Yu Hao, namun itu tidak bisa menahan niat dominasi absolut tinjunya. Bagaimanapun, ini diciptakan oleh Dewa Naga Daulo Jing Zia, dipaksa mundur dan bahkan terpengaruh secara spiritual. Perisainya hancur total. Sebuah cahaya keunguan melintas di mata Yu Hao sebelum menghilang. Jing Zia mengerang. Bagian belakang kepalanya sepertinya terkena sesuatu yang sangat keras. Darah segar mulai mengalir dari hidungnya. Detik berikutnya cakar teror Yu Hao sudah di depannya, namun dia berhenti 1 inci darinya. Dia tidak pingsan. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan mengerang kesakitan. Lebih banyak darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, dan hidungnya. Turut tempat menjadi sunyi saat ini. Yu Hao seperti penguasa ketika dia berdiri di sana. Kejam, dia hanya punya 4 cincin. Jing Hongchen mengumamkan kata-kata ini saat ini dia linglung. Kecepatan absolut, kekuatan absolut, dan dominasi absolut. Yu Hao bahkan tidak memberi Jing Zia kesempatan untuk melakukan serangan. Dia kembali ke ruang tunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia duduk di tempat asalnya dan mulai bermeditasi. Hanya Guru Xuan Ziwen yang memperhatikan bahwa dia bernafas berat dan lengannya sedikit bergetar. Sepertinya dia bisa pingsan serangan itu. Yu Hao pasti telah memberikan atau menderita harga yang sangat mahal untuk melepaskan serangan yang begitu kuat. Itu tidak mengherankan Jing Zian kalah darinya. Guru Xuan Ziwen sangat akrab dengan Jing Zia. Itu karena Jing Zian adalah juniornya dan pernah disebut-sebut sebagai jenius Akademi Teknik Kekaisaran Yu, aula kebajikan termasyur, mengutus Shen Musu dan Jing Zian terlebih dahulu dalam upaya untuk mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang kemarin. Namun keduanya kini telah kalah dari Huo Yu Hao. Mereka bahkan kalah sangat cepat. Guru Xuan Ziwen terkejut ketika menyadari Yu Hao dengan cepat memasuki kondisi meditasi yang stabil dan berhenti gemetar setelah beberapa saat. Segalanya tampak tenang kembali. Beban dan tekanan besar yang dia alami sebelumnya tampaknya telah hilang. Aura dan kekuatan jiwanya normal kembali. Setelah 15 menit, Yu Hao melompat dengan bersemangat dan mengangguk pada Guru Xuan Ziwen. Instru jiwa kelas 6 ketiga muncul. Seorang instru jiwa laki-laki yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tampak agak pucat tetapi sangat tampan, namun matanya kekurangan energi dan bahkan gerakannya terlihat sangat lambat dan lesu. Dia memegang pedang di tangannya. Pedang itu memiliki pola sederhana. Yu Hao merinding saat pertama kali melihatnya. Jing Zian menimbulkan bahaya baginya, tetapi Yu Hao merasakan orang ini lebih berbahaya. Deteksi spiritual Yu Hao masih aktif, tetapi kehilangan efeknya pada orang ini. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya. Ji Yuchen, Huo Yu Hao. Yu Hao mengangguk sambil menatapnya. Tapi Yu Hao terkejut ketika Ji Yuchen tiba-tiba berkata, "Aku mendaftar pada menit terakhir karena kepalan tanganmu. Aku melihat sesuatu yang aku cari dari kepalan tanganmu. Tolong izinkan aku untuk merasakan sepenuhnya. Terima kasih." Matanya mulai memancarkan cahaya terang penuh dengan gairah saat ini. Sepertinya hanya pedang yang ada di matanya. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 2 hitam bangkit dari kakinya ketika Yu Hao melihat sorot matanya. Dia hanya punya satu pikiran, orang ini gila. Namun ekspresinya berubah sangat serius di saat berikutnya. Terkadang orang gila lebih menakutkan daripada orang waras. "Bisakah kamu menunggu 1 jam untukku?" tanya Yu Hao dengan ragu. Mata Ji Yuchen sudah fokus pada pedangnya. Dia berteriak, "Baiklah." Yu Hao duduk bersila dan meluruskan tubuhnya. Dia segera memasuki kondisi meditasi sekali lagi, berusaha memulihkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Ini akan sangat berbahaya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.